Selamat pagi para penguji, kami dari Before You akan mempresentasikan bisnis plan kami. Untuk memulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang logo dan tagline kami. Model dasar logo kami adalah sarang lebah dengan 4 lebah bekerja, mengibaratkan tim kami dengan 4 orang yang bekerja keras, seperti lebah menghasilkan hasil yang melimpah. Untuk tagline, There's Always Before You, berartikan produk kami hadir untuk Anda. Perkenalkan, dalam tim kami, saya Marcelin dengan jabatan saya sebagai CEO. Saya Josephine sebagai operasional. Saya Trifani sebagai jabatan saya accounting. Saya Ohara, jabatan saya sebagai marketing. Visi menjadi perusahaan yang memanfaatkan hasil produsen lokal dengan maksimal dan maju bersama partner bisnis kami. Partner di sini kami unjukkan kepada siapapun yang bekerja sama dengan kami, baik supplier, investor, maupun brand ambassador. Dan misi kami adalah untuk membuat produk-produk skincare dan makeup berbahan sisa sarang lebah, membantu memberikan pendapatan lebih bagi buruh peternak lebah, dan mampu bersaing dengan perusahaan lain yang menghasilkan produk serupa. Perusahaan kami menyadari ada banyaknya sarang lebah yang terbuang sia-sia menjadi sampah. Padahal sarang lebah memiliki banyak sekali manfaat. Bahkan ketika dijual langsung pun, sisa sarang lebah dari madu yang sudah dikonsumsi akan terbuang sia-sia. Sampah sarang lebah tersebut bisa membantu perekonomian peternak lebah yang rata-rata penghasilannya hanya didapat 4-6 bulan sekali ketika madu panen. Dan penghasilan per individu per tahunnya hanya Rp1.300.000 saja. Buang sia-sia ini akan kami olah terlebih dahulu menjadi beeswax. Kemudian kami pakai untuk membuat lip balm. Produk lip balm kami terbuat dari bahan-bahan alami seperti beeswax, lavender oil, sea butter, dan coconut oil. Manfaat beeswax sendiri adalah antibakteri, kaya akan vitamin A, dan juga anti-inflamasi atau peradangan. Kami menggunakan lavender oil karena dapat mengatasi dan menyembuhkan bibir yang pecah-pecah. Lalu sea butter agar lebih lembut ketika dipakai, dan coconut oil agar lebih mudah diaplikasikan. Kelebihan produk kami yaitu menggunakan 100% bahan alami, menggunakan lavender oil dengan kegunaan yang tadi sudah saya jelaskan, bersifat unisex dan juga multifungsi, yaitu dapat digunakan di berbagai area kulit yang kering. Kami menggunakan tube sebagai wadah lip balm kami karena lebih higienis dan mudah diaplikasikan. Tube tersebut juga ramah lingkungan. Setelah itu, lip balm tersebut akan dimasukkan ke dalam box apple pie seperti di gambar. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam box packaging seperti di gambar. Ya, targeting. Mengingat produk kami yang bersifat unisex, kami menargetkan kepada pria dan wanita yang berusia 15-25 tahun. Promotion strategi. Kami mempromosikan produk kami ke Instagram, TikTok, Shopee, Tokopedia, dan penawaran langsung. Pada tahun ke-1 sampai ke-3, kami melakukan endorsement kepada artis-artis kecil dan menjadikan Instagram dan TikTok sebagai media promosi kami, dan Shopee dan Tokopedia sebagai tempat pembelian untuk produk kami. Next. Dan untuk tahun ke-4 sampai ke-5, kami sudah mulai mengembangkan channel YouTube kami, dan kami juga sudah melakukan kontrak ambasador dengan influencer yang mahir dalam bidang promosi, yaitu Keanu AGL dan Karina Filda atau yang lebih dikenal sebagai Aukarin. Why us? Kenapa kami? Pertama, perhatikan detail kecil. Kami memperhatikan produk kami dari detail-detail kecil.
Kedua, melakukan promosi yang tepat. Strategi promosi kami sudah tepat untuk menarik konsumen sesuai target. Ketiga, bermanfaat bagi partner kami. Kami memberikan dampak positif bagi semua partner yang bekerja sama dengan kami serta pelanggan. Demikian adalah total dari modal awal kami 18 juta, yang di dalamnya sudah termasuk meja dan kursi sebanyak 5 pasang, laptop 1 buah, telepon 1, printer 1, AC 1, rak untuk menaruh produk kami 2 rak, wadah dan spatula sebanyak masing-masing 2, microwave kami membutuhkan 1 untuk di awal. Total untuk operasional kami per tahun adalah 56.800.000 rupiah. Dengan di dalamnya sudah terdapat biaya sewa ruko, gaji karyawan, biaya listrik dan air, biaya internet, biaya promosi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk tahun pertama sampai tahun ketiga kami masih menggunakan endorse kepada influencer-influencer. Sedangkan di tahun keempat dan tahun kelima kami sudah menggunakan brand ambassador. Dan juga tak lupa ada biaya tak terduga. Untuk biaya operasional, di tahun kedua dan tahun ketiga kami naik sebanyak 1,5%. Tetapi di tahun keempat dan tahun kelima kami naik jadi 2%. Yang tadinya 1,5% jadi 2%, 0,5% untuk kenaikan gaji karyawan. Total biaya produksi kami per 5 item, totalnya Rp3.154.000. Di tahun pertama kami memperkirakan akan memproduksi sebanyak 500 lip bulb dengan di dalamnya ada beeswax, lavender oil, coconut oil, dan sea butter. Untuk packaging kami hitung persatuan, tidak per 5 item. Demikian adalah grafik gross dan profit kami. Di tahun pertama kami memperkirakan akan menjual sebanyak 500 lip bulb dengan pendapatan kotor sebanyak 10 juta rupiah. Setelah dikurangi dengan biaya produksi, maka keuntungan kotor kami adalah Rp6.846.000. Di tahun kedua, kami akan menjual sebanyak 1.500 lip balm dengan pendapatan kotor sebanyak 30 juta rupiah. Setelah dikurangi dengan biaya produksi, maka keuntungan kotor kami adalah Rp20.538.000. Di tahun ketiga, kami akan menjual sebanyak 2.300 lip balm dengan pendapatan kotor sebanyak 46 juta. Setelah dikurangi dengan biaya produksi, maka keuntungan kotor kami adalah Rp31.491.000. Di tahun keempat, kami akan menjual sebanyak 10.000 lip balm dengan pendapatan kotor sebanyak 200 juta rupiah. Setelah dikurangi dengan biaya produksi, maka keuntungan kotor kami adalah Rp136.920.000. Di tahun kelima, kami memperkirakan akan menjual sebanyak 15.000 lip balm dengan pendapatan kotor sebanyak 300 juta rupiah. Setelah dikurangi dengan biaya produksi, maka keuntungan kotor kami sebanyak 205.380.000 rupiah. Kami memperkirakan break-even point kami akan terjadi di tahun keempat, dengan kerugian di tahun pertama sebanyak Rp55.954.000. Di tahun kedua, kami akan mengalami kerugian Rp43.114.000. Di tahun ketiga, kami masih mengalami kerugian sebanyak Rp33.026.780 perak. Di tahun keempat, kami sudah mengalami keuntungan sebanyak Rp41.030.000. Di tahun kelima, kami melonjak tinggi dengan keuntungan sebanyak Rp137.498.000. Setelah dihitung-hitung, total dari keuntungan tahun 4 dan 5 adalah sebanyak Rp178.528.000. Kerugian di tahun 1 sampai tahun ketiga sebanyak Rp130.646.000. Yang artinya, kerugian yang kami alami di tahun pertama sampai tahun ketiga sudah tertutup dengan keuntungan di tahun keempat dan tahun kelima. Seperti yang sudah tadi kami jelaskan di grafik,
Bisa diperkirakan di tahun ke-10 dengan muncul-munculnya produk-produk kami yang baru dan juga offline store kami, maka kami akan memperkirakan dengan mendapatkan keuntungan sebanyak 500 juta rupiah dan juga pengeluaran sebanyak 250 juta rupiah. Menarik bukan? Sekian presentasi dari Before You. Terima kasih.